Selamat datang di program pembelajaran Prodi Keperawatan Kampus Pangandaran Universitas Padjadjaran. Saya Mira Trisyani, dosen Fakultas Keperawatan Unpad. Dalam video ini, saya akan menyampaikan topik terkait sistem pelayanan keperawatan maternitas. Berdasarkan Piliteri tahun 2018, area pelayanan keperawatan maternitas meliputi perawatan pada masa prakonsepsi, masa kehamilan, masa nifas, perawatan periode perinatal, perawatan bayi sejak lahir hingga remaja, serta memberikan perawatan di berbagai tempat, seperti di ruang bersalin, di unit perawatan intensif untuk pediatrik, dan di rumah. Sedangkan pelayanan klinis keperawatan ibu dan anak, menurut Permenkes RI nomor 10 tahun 2015, lingkup pelayanan mencakup 8 layanan. Di antaranya adalah asuhan keperawatan, akses dan keterpaduan pelayanan, prosedur spesifik dan kritikal, kemitraan dengan pengguna pelayanan kesehatan, pelayanan yang berorientasi pada keselamatan pasien, pendidikan kesehatan kepada pasien, lalu layanan dalam pemberian, peningkatan, dan pengembangan pelayanan berbasis bukti, dan yang terakhir adalah dokumentasi. Berdasarkan pembahasan di awal tadi, bahwa area pelayanan keperawatan maternitas memberikan pelayanan pada masa intranatal. Selain memberikan layanan di ruang bersalin, juga melayani perawatan di ruang pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar atau dikenal dengan istilah PONED. PONED ini termasuk salah satu layanan kesehatan di puskesmas. Selain PONED, tempat layanan lainnya yaitu di Pusat Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif atau dikenal dengan istilah PONEK yang berada di rumah sakit. Dalam memberikan pelayanan keperawatan maternitas di ruang gawat darurat obstetri dan neonatal tersebut, tentunya seorang perawat maternitas sering kali dituntut melakukan tindakan cepat dan memiliki keahlian yang khusus. Tindakan serba cepat dan keahlian yang khusus ini diperlukan untuk melakukan beberapa tindakan seperti yang akan saya jelaskan. Pertama, perawat maternitas harus mampu melakukan evaluasi dan triase. Di sini, perawat maternitas akan melakukan evaluasi cepat terhadap pasien yang masuk ke ruang gawat darurat obstetri dan neonatal untuk menentukan tingkat kegawatan dan memberikan prioritas perawatan yang sesuai. Yang kedua adalah melakukan pengelolaan persalinan darurat, yaitu perawat maternitas dapat terlibat dalam mengelola persalinan prematur atau persalinan dengan komplikasi, termasuk memberikan perawatan pada bayi baru lahir yang memiliki masalah kesehatan serius. Ketiga adalah mampu melakukan pemantauan ibu dan bayi, di mana perawat maternitas harus melakukan pemantauan yang cermat terhadap kondisi ibu dan bayi. Contohnya adalah melakukan pemantauan tanda-tanda vital, pemantauan jantung janin, dan mengevaluasi secara cepat terhadap adanya tanda-tanda komplikasi. Tindakan lainnya adalah melakukan penanganan komplikasi maternal dan neonatal pada kasus-kasus khusus, seperti preeklamsia, perdarahan postpartum, atau masalah neonatal yang darurat, seperti terjadi asfiksia misalnya. Tentu saja seorang perawat maternitas tidak dapat bekerja sendiri dalam pengelolaan klien dengan kondisi kegawat daruratan, melainkan perlunya keterlibatan antar tim multidisiplin. Dengan kata lain, pelayanan di ruang gawat darurat sering kali melibatkan kerjasama dengan tim medis lainnya, termasuk dokter obstetri, anestesiologi, ahli neonatologi, dan perawat anak. Selain layanan yang telah disebutkan di atas, perawat maternitas harus mumpuni dalam memberikan edukasi dan dukungan kepada klien maupun keluarga. Karena selain memberikan perawatan fisik, perawat maternitas juga dituntut memberikan edukasi tentang kondisi dan perawatan yang diberikan, termasuk memberikan dukungan emosional. Yang terakhir adalah kemampuan mendokumentasikan asuhan keperawatan. Dengan mendokumentasikan intervensi keperawatan dan mencatat respons terhadap perawatan darurat secara akurat dan komprehensif merupakan hal yang sangat penting untuk keperluan medis dan keperluan hukum. Dan tentu saja, seorang perawat perlu memperhatikan kaidah-kaidah penulisan dokumentasi ini. Sebagai tambahan, memberikan pelayanan di area maternitas, termasuk di ruang gawat darurat, tentunya mempengaruhi aspek emosional perawat itu sendiri.
Oleh karenanya, perawat maternitas harus mampu melakukan pengelolaan stres dan emosional, termasuk pengelolaan stres kepada klien dan keluarganya, serta menjaga kesejahteraan emosional mereka sendiri. Penting untuk dicatat bahwa praktik keperawatan kesehatan dapat bervariasi antara fasilitas kesehatan yang satu dengan lainnya. Juga adanya perbedaan di antara wilayah, bahkan perbedaan antar negara. Namun, standar dan prosedur pelayanan obstetri dan neonatal, baik secara reguler maupun darurat, telah diatur oleh kebijakan institusi dan panduan kesehatan setempat. Sebagai contoh di Indonesia, untuk mengoptimalisasikan layanan keperawatan di area maternitas, tertuangkan dalam Permenkes RI nomor 10 tahun 2015. Di sini juga diatur hal-hal terkait dengan pengaturan jenjang karir perawat maternitas. Penetapan jenjang karir perawat ini bertujuan untuk mendukung pengembangan dan kesejahteraan perawat serta meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Penjenjangan karir profesional perawat klinik maternitas tersebut terbagi menjadi 5 tingkatan berdasarkan latar belakang pendidikan. Di antaranya disebut sebagai perawat klinik tingkat 1 atau novice. Lalu perawat klinik tingkat 2 disebut sebagai advanced beginner. Selanjutnya dikenal perawat klinik tingkat 3. Di mana pada tingkat ini perawat maternitas dianggap kompeten. Tingkatan lanjutan dari perawat maternitas ini dapat dikategorikan ke dalam perawat klinik tingkat 4 atau disebut proficient, dan perawat klinik tingkat 5 atau tingkat terakhir ini dikategorikan sebagai expert. Seperti yang telah saya sampaikan di awal, bahwa seorang perawat harus kompeten. Tidak hanya kompeten dalam melakukan praktik profesional, perawat maternitas juga harus mampu memperhatikan aspek lainnya, seperti memperhatikan aspek legal, etis, dan peka budaya. Demikianlah paparan terkait sistem pelayanan di area keperawatan maternitas. Sampai bertemu lagi di program pembelajaran jarak jauh Prodi Keperawatan Universitas Padjadjaran, tentunya dengan pembahasan materi yang lain. Terima kasih.